Referensi buku tahunan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Masjid. Baik, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ada baiknya subscribe terlebih dahulu agar The Masjid selalu update video menarik lainnya. Oke, baiklah, kali ini The Masjid akan menyampaikan sebuah referensi buku tahunan bagi kalian yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Dan tentunya kalian akan bersiap-siap ingin membuat buku tahunan, bukan? Oke, mungkin juga ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi siswa-siswi atau orang tua sebagai pembina bagi anak-anak yang ingin membuat buku tahunan. Nah, kali ini The Masjid akan menyampaikan sebuah referensi buku tahunan yang berasal dari SMA Negeri 8 Jakarta Angkatan ke-39. Oke, baiklah, kita lihat video berikut ini. Oke, baiklah guys. Kali ini adalah sebuah contoh buku tahunan dari anak SMA Negeri 8 Jakarta Angkatan ke-39 atau angkatan tahun 2021 ya. Ini adalah sebuah plakat dari angkatan ke-39. Jadi mereka membuat satu plakat angkatan 39 tahun 2017 sampai tahun 2017 2018. Jadi tamatannya tahun 2021. Kemudian mereka juga membuat ini sekolahannya, yaitu sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, semacam sebuah medali. Nah, ini diserahkan pada waktu saat semacam wisudanya atau acara perpisahannya lah gitu. Nah, baik, kita lihat buku tahunannya. Ini perlu diketahui juga bahwa anak SMA 8 ini ada 10 kelas ya guys. Jadi tiap kelasnya itu ada 36 siswa. Jadi total keseluruhannya ada 360 siswa. Sehingga buku tahunnya terlihat cukup tebal ya. Cukup tebal ini. Ada ya berapa, hampir ya 8 cm lah, kurang lebih sebegitu tebalnya. Ini seperti ini. Nah, sebelumnya baik kita lihat dulu ini di dalam ini ada namanya, ini ada boxnya. Boxnya itu berupa, nah ini boxnya tuh, boxnya sangat seperti koper apa dari kayu gitu ya, koper. Ini koper ada dari kaca, ini dari kaca ini guys. Kopernya, di depannya ada kacanya. Nah, ini SMA Negeri 8. Terus di dalamnya ada lapisannya, tutupnya. Kemudian ini ada boxnya dalamnya. Ini ya kotak-kotaknya ini dari kayu lah, kayu. Seperti itu. Oke, ini boxnya. Kemudian kita review lagi bukunya, buku tahunannya. Buku tahunannya kita lihat, tutup gini boxnya. Dan buku tahunannya adalah seperti ini. Seperti ini buku tahunannya. Ini buku tahunannya. Nah, ini jam depannya ada plastik ya. Ini seperti ada plastik kaca, ada 3 dimensi gitu di sampulnya itu. Ini tahun 2021 nih, ada tahunnya. Gema Cinta Semandel. Gema Cinta Semandel 2021. Gitu guys, ini. Nah, kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini lembaran isinya seperti ini.
Ini ada tulisannya apa itu? Itu seperti lembaran kertasnya seperti majalah, buku gitulah. Ya, seperti buku. Tulisannya this book belong to. Nih, this book belong to. Apa ini? Ini pakai berbahasa Inggris ya. Kemudian ini ada Gema Cinta Semandel. Kemudian ada lambang SMA 8-nya. Kemudian dia ya menjelaskan apa namanya itu, ini warnanya hitam, apa jurusan ilmu pasti seperti itu. Ada merah, keberanian siswa dalam menjalankan kehidupan. Kemudian kuning, warnanya ini melambangkan ada apa namanya arti dari sekolahannya ini. Ini di lembaran pertamanya gitu. Senior High School 8 Jakarta, seperti ini. Gema Cinta Semandel. Kemudian ada di sini ada vision dari Gema Cinta Semandel. Ada visionnya, mewujudkan lulusan yang berkualitas, tinggi dalam aspek kepribadian akademis dan non-akademis yang bertaraf internasional. Ini visionnya. Visionnya ini guys. Mewujudkan lulusan yang berkualitas, tinggi dalam aspek kepribadian akademis dan non-akademis yang bertaraf internasional. Itu visionnya ya. Kemudian di sini ada missionnya. Mission. Ya, jadi setiap sekolahan punya visi dan misinya. Ini dia ada lembaran pertamanya. Oke, baik, kita balik ke lembaran yang kedua. Kemudian lembaran kedua, ini dia apa ini? Himne sekolahannya. SMA 8 giat belajar, kayak seperti itulah ya. Ini lagu sekolahannya, lagu himnenya. Ini himne sekolahannya. Kemudian ini ada lagu Marsnya, Mars. Kemudian kami putra-putri pelajar sejati, kayak gitu. Tapi enggak seperti itulah, itu mungkin iramanya seperti lain ya. Tapi kira-kira seperti itu. Ada himnenya, ada marsnya. Kemudian lembaran berikutnya adalah history. Di sini ada history guys, history. Jadi sejarah sekolahannya apa? Ini 1 Agustus berapa nih? 1958 berdirinya pada 1 Agustus. Ini seperti ini. Ya, historinya. Ini history juga dalam lembaran ini, history, semua history. Kemudian lembaran berikutnya adalah kata sambutan kepala sekolah. Dia tulis gini, few word from the head principal, kepala sekolahnya, Rita Hastuti MPD. Greeting, itu ini seperti itu. Foto kepala sekolahnya, baru kata sambutannya. Ini kata sambutannya ya bahasa Indonesia aja dari kepala sekolahannya. Kemudian wakil kepala sekolahnya, ini free greeting, kepala sekolah. Ini greeting juga. Few word from the vice principal, wakil kepala sekolah ya, tapi dia pakai bahasa Inggris guys. Oke, begitu. Oh ya, ini perlu diketahui, membuat buku tahunan ini adalah pada saat pandemi ya, jadi tidak seperti biasanya dalam banyak keterbatasan lah. Ini juga dari few word from the vice principal, wakil kepala sekolah juga, tapi bidang apa ini? Ini ada macam-macam bidangnya ya. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ini bidang kesiswaan. Ini
Ini juga wakil kepala sekolah. Jadi banyak, ada 3 ini wakil kepala sekolahnya. Ini ada perempuan juga wakil kepala sekolahnya. Itu. Kemudian kita buka lagi lembaran berikutnya. Apa itu? Ini P-word from school the committee. Nah, ini komite sekolah ya. Ini orang tua murid yang sebagai wakil komite. P-word ya. Jadi begitu dia. Kertasnya bagus guys. Ini kertasnya mengkilap. Ya cukup lumayan mahal. Ini P-word from batch leader. Greeting juga batch leader. Ya semacam alumni ya, ikutan alumni. Kemudian P-word from yearbooks. Jadi ini ada P-word from the yearbook leader. Macam ini semacam mereka biasa ada, kalau di SMA 8 itu ada anak yang kelas, ini kan yang kelas 12 ya buku tahunannya. Nah, anak yang kelas 11-nya itu atau kelas 10, 11 yang menjadi panitia pembuat buku tahunannya. Jadi adik kelasnya guys yang membuat buku tahunan. Nah, ini dia membuatkan semacam kata pengantar gitu dari pemimpinnya lah, ketuanya. Ya. Jadi greeting. Ini dari P-word from POPK, semacam ketua OSIS-nya apa gitu. Ya, dari ketua OSIS. Baru di sini dilampirkan map-nya, map sekolahannya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, map. Kemudian bentuk dari seragam sekolahannya seperti apa ini. Ditampilin anak-anaknya ini. Ya, hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini seragamnya, uniformnya. Kemudian ini tampilkan ruangan-ruangan sekolahnya guys. Jadi tiap-tiap ruangan ditampilkan dalam sini di buku tahunannya nih. Lumayan banyak ini. Baru masuk ke Dewan Guru. Ini Dewan Guru SMA 8 Jakarta ya. Kemudian Dewan Guru. Kemudian baru thanks to them. Nah, ini masih Dewan Gurunya banyak sekali nih. Ini tadi sini foto, ini Dewan Gurunya satu-satu. Dewan Guru satu-satu. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Kemudian ini masih Dewan Guru, banyak sekali Dewan Gurunya. Baru ini lapangan tanpa atasnya lah ya, tanpa atas sekolahnya. Nah, ini baru dari kelas per kelas. Ini kelas A nya Sains SMA 8. Ini wali kelasnya, wali kelas gitu ya. Kemudian baru fotonya satu-satu dengan gaya stylenya masing-masing, dengan tema masing-masing. Ini stylenya, gaya-gaya guys, tuh gaya-gaya sekali fotonya. Apa itu? Newest edition to be elegant yet simple for outstanding style. Jadi ini newest, gaya-gayanya gaya bahasa Inggris deh. Tuh keren, waduh, foto-fotonya gaya-gaya anak SMA-nya ya. Get ready for summer. Temanya baju musim panas ya, kind of fashion, baju musim panas ya. Ini masih kelas itu, honored to be a part of the elegant princess. Itu ini udah kayak model di majalah, model aja ini buku tahunannya nih. Keren banget, keren tampilannya. Padahal ini
situasi pada saat pandemi loh guys. Jadi tidak diizinkan pada saat berfoto bebas gitu. Tapi ya banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, keren sekali. Ini masih lanjut. Terus lanjut dengan model-model, beragam model. Terus lanjut dengan beragam ini. Pokoknya gayanya gaya selebriti lah. Tuh. Berbagai model. Ini ada sebanyak 360 siswa nih, berbagai model, berbagai gaya yang mereka lakukan. Seperti ini. Nah, ini baru kelas A-nya, MIPA kelas A, Sains A, segini. Foto pakai baju sekolahnya. Tadi yang pokok baju tematik. Nah, sekarang baru kelas B-nya. Ini kelas B. Kelas B dan wali kelasnya. Ya. Tematiknya, baju tematik. Ini gayanya lain lagi. Oh, keren. Tuh, gaya-gayanya, gaya-gaya anaknya. Stylish. Terus ini dengan gaya-gaya stylishnya. Tuh. Terus ini kelas B. Segitu banyak, tiap-tiap anak itu ada dengan gaya masing-masing. Kelas B dengan gayanya sendiri-sendiri. Terus kelas B, masih kelas B. Kelas B dengan gaya-gaya sendiri. Dan ini foto dengan baju seragamnya, baju ininya apa, baju batiknya lah. Itu ini kelas B. Lanjut kelas C, dia sampai kelas 10 kelas loh guys. Ini kelas C, MIPA kelas C. Ini foto bersama dan wali kelasnya, gaya juga wali kelasnya. Wali kelasnya gaya kayak anak-anak. Tuh, ini gayanya, gaya-gaya model lah anak-anak metropolis. Tuh, anak-anak metro. Gaya-gaya artis di SMA 8 juga ada beberapa artis ya, jadi udah nggak aneh yang gaya-gaya seperti ini ya. Tuh. Buku tahunan SMA 8. Ini gaya dengan gaya macam-macam, dengan tema macam-macam ya. Begitu buku tahun. Ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan referensi buat kalian, mungkin buat orang tua juga yang ingin membuat buku tahunan. Orang tua biasanya kalau di SMA 8 tuh orang tuanya sebagai pembimbing ya, pembimbing ke anak-anak. Dan ini di panitianya anak yang kelas 11 guys. Jadi anak kelas 11 sebagai panitia buku untuk kakak-kakaknya, dan orang tuanya orang tua dari kelas 12 yang memimpinnya. Ini biasanya dilakukan meeting berkali-kali untuk menjadi sebuah buku yang cukup ya, diharapkan lah buat mereka. Ini kelas D. Kelas D dengan gaya ya masing-masing berbeda, dengan gaya masing-masing, dengan style masing-masing. Ini
Tuh, dengan gayanya masing-masing. Jadi dalam membuat buku tahunan ini waktunya cukup panjang, baik itu menentukan vendor maupun menentukan model desainnya seperti apa. Itu. Dan ini dilakukan oleh anak-anak yang di bawah kelas-kelasnya di bawahnya. Di kelas kalau ini kan antara anak kelas 11 atau kelas 10 sebagai panitianya ya. Begitu berkesinambungan untuk anak di SMA 8 tuh. Jadi bukan anak khusus anak kelas 12 sudah nggak ada turut campur lagi kecuali orang tuanya saja gitu. Tapi hanya untuk memberikan saran awal aja ya ini. Oke. Ini kelas D dan ini kelas E, MIPA juga. Jadi di SMA 8 itu ada MIPA-nya ada 9, IPS-nya ada 1, hanya satu kelas IPS-nya. Jadi ini kelas E Science gitu, dan dengan gaya masing-masing lah, berbeda-beda. Jadi begitu, ini gayanya dengan stylenya masing-masing. Style metropolis lah ya. Biasa anak Jakarta ya, gitu tuh gayanya. Ini anak kelas D, lanjut anak kelas D masih dengan gaya-gayanya masing-masing. Ini udah masuk kelas E ya, kelas E Science. Kemudian kelas F, ini kelas F dengan gaya masing-masing. Ini kertasnya bagus banget, kertasnya mengkilap dan seperti ya buku majalah yang bagus lagi dari kertas majalah ini guys, kualitasnya bagus banget. Dan ya ini gayanya masing-masing, pokoknya udah seperti model di majalah model. Udah keren, anak-anak yang cakep-cakep ya. Oke, beginilah bukunya. Ini kelas F dan sampai kelas G, lanjut kelas G, wali kelasnya dan siswanya terus dengan gayanya masing-masing begini. Oke. Ya, begini gaya ini, macam-macam dengan stylenya. Ada temanya masing-masing ya, setiap kelas itu punya tema sendiri-sendiri. Ini kelas H dengan gayanya sendiri, semacam ini ya. Ini dekatnya ya. Jadi di itu fotonya ada keterangannya, lahir di mana, lahirnya, alamatnya, itu ada semua di sini ya, disebutkan. Terus apanya sebagai yang terakhirnya dia ini. Ya ini. Ini kelas H, kelas I dengan wali kelasnya, dengan gayanya yang berbeda. Tiap-tiap kelas punya gaya dengan tema sendiri-sendiri ya, berbeda-beda gayanya. Ya, keren sekali. Dan ini sosial, IPS-nya cuma satu kelas nih sosialnya. Ya, dengan gaya anak-anak IPS ya.
Udah, ini sampai selesai yang anak IPS-nya. Ini sosial. Terus yang terakhirnya siswa berprestasinya. Ini siswa berprestasi juga ditampilkan nih. Anak-anak kelas ini siapa yang juara olimpiade dengan medali-medalinya. Kebanyakan sih di SMA 8 tuh ini apa juara-juara olimpiade. Mereka jago banget. Juara olimpiadenya ya internasional. Ya. Ini anak-anak berprestasinya. Kemudian perwakilan kelas. Ini OSIS, pengurus OSISnya ada di sini di belakangnya, perwakilan kelas. Terus ini kegiatan-kegiatannya, kegiatan apa di sini, rohani, Islam, Katolik, kemasyarakatan, syara apa itu, pencinta alam, yaitu sebagai kegiatan ekstrakurikulernya lah dimasukin ke sini. Cukup tebal sekali ini, banyak kegiatannya. Selama kegiatan ini mengikuti kayak seperti ada mesis, pelatihan PKPNP, ada mereka ikutan latihan kepemimpinan seperti itu. Jadi masukin ke sini semua. Mereka latihan sama tentara, ada yang semacam membuat karya ilmiah di Garut waktu itu berapa hari, itu istilahnya tesis. Jadi mereka terjun ke masyarakat langsung, ini tesis. Di sana tinggal di rumah-rumah masyarakat, semacam membuat semacam ya tesis, itu semacam buku tahunan berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kegiatan anak SMA 8 itu padat sekali dan mereka pantas menjuarai sekolah terbaik di Jakarta tahun ini ya. Oke, begitulah referensi buku tahunan buat kalian yang ingin membuat buku tahunan. Mungkin dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Nah, kalau saya lihat memang ini buku tahunan cukup bagus sekali untuk dijadikan referensi. Buat kalian anak yang ingin membuat buku tahunan dan para orang tua agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.